Smart Probe Diagnostic Tools, selain memiliki alat ukur yang cukup memadai, juga dapat dikoneksikan ke program diagnostik. Alat ukur dan program diagnostik ini menjadi satu kesatuan yang digunakan sebagai alat troubleshooting yang efektif dan efisien untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika menganalisa kerusakan logic board handphone. Program Smart Probe Diagnostic Tools telah tersedia banyak pilihan panduan diagnosa berbagai macam kasus yang ada di lapangan. Untuk memulai penggunaan software diagnostic tools, Anda tinggal menyesuaikan mereknya, tipe handphonenya, kemudian tentukan jenis permasalahan yang sedang Anda hadapi. Melalui software diagnostik inilah, Anda akan dipandu langkah-langkah analisanya. Ini adalah daftar tahapan-tahapan analisa yang harus Anda tempuh. Setelah Anda melakukan pengukuran pada setiap daftar ini, secara otomatis, software diagnostic tools ini akan memberitahukan hasilnya, apakah nilai tersebut sesuai atau tidak. Di setiap pengukuran yang akan Anda lakukan, software ini akan memberikan informasi detail mengenai rangkaian yang akan dianalisa. Dan ketika Anda telah melakukan pengukuran, secara otomatis software ini akan memberitahukan komponen apa atau komponen mana yang berpotensi bermasalahnya. Anda dapat melihat pada tampilan ilustrasi konektor ini untuk mengetahui status dan kondisi dari hasil pengukurannya. Kursor hijau adalah tanda di mana Anda harus melakukan pengukurannya. Pin berwarna abu adalah pin yang perlu Anda ukur. Hijau, pin yang sudah terukur ya dan dinyatakan tidak bermasalah. Bila biru, pin yang sudah terukur, yang sudah diukur, tapi dinyatakan open circuit atau putus jalur. Sedangkan berwarna merah ini adalah pin yang telah diukur, tetapi pada jalur tersebut terdapat komponen yang short. Anda dapat melihat layout board ini untuk melihat posisi komponennya, dan secara otomatis akan di-zoom dan ditandai posisi komponen ataupun jalurnya. Bagaimana Smart Probe Diagnostic Tools ini bekerja? Data-data informasi diagnostic tools ini tersimpan di database server. Ini untuk memudahkan tim kami melakukan update atau penambahan tipe dan kasus-kasus terbarunya. Software diagnostic tools ini dapat memberikan informasi kondisi rangkaian atau komponen yang berpotensi bermasalah. Ini dengan cara melakukan perbandingan antara nilai ideal dengan nilai aktual. Ideal value atau nilai ideal ini adalah nilai-nilai yang telah kami dapatkan dari handphone yang normal. Dan semua nilai-nilai tersebut telah kami simpan di database server. Sehingga dengan adanya Smart Probe Diagnostic Tools ini, Anda tidak perlu lagi mesin atau logic board sebagai bahan comparannya. Ideal value ini akan dibandingkan dengan actual value atau nilai aktual. Ini adalah hasil pengukuran yang dilakukan pada logic board yang sedang kita analisa. Maka dengan hasil perbandingan antara ideal value dengan actual value, ketika terjadi selisih yang di luar batas toleransi, maka software ini akan secara otomatis akan menunjukkan di mana lokasi permasalahan logic board potensi bisa disebabkan oleh banyak faktor, dari ringan sampai berat. Hal ini disebabkan karena struktur rangkaian pada logic board sangat kompleks dan melibatkan banyak komponen yang terletak pada blok atau area tertentu. Maka akan sangat rumit proses penganalisaan kerusakan logic board ini. Namun untuk menyederhanakannya, software diagnostic tools ini telah memiliki 4 level algoritma sehingga area permasalahan sudah dapat terlokalisir dengan baik. Sehingga teknisi akan dipandu untuk langkah-langkah troubleshooting secara bertahap. Pada level 1, area yang dianalisa adalah pada umumnya ini untuk permasalahan user interface. Troubleshooting pada metode ini untuk memastikan rangkaian komponen pada area konektor yang menuju ke CPU atau SoC
ini telah tersambung dengan baik atau tidak. Cara ini dapat membantu Anda untuk menentukan kerusakan yang disebabkan beberapa komponen, di antaranya ISD dioda, filter, kapasitor, atau menentukan baik tidaknya jalur pada area tersebut. Pada metode level 1 ini, Anda akan dipandu untuk mengukur pada pin konektor menggunakan mode drop down voltage atau biasa disebut dengan dioda mode. Cara pengukuran ini logic board tidak dalam kondisi aktif ya, karena supaya tegangan diberikan langsung dari probe sebesar 3 volt. Tegangan ini memberikan arus mundur atau arus maju pada jalur CPU yang menuju konektor. Maka ketika nilai drop down voltage-nya tidak sesuai dengan nilai yang ideal, kita akan dapat mengetahui komponen mana yang bermasalahnya. Sekarang saya lanjutkan ke metode troubleshooting pada level 2. Troubleshooting pada area ini adalah lanjutan ya pada level 1, di mana analisa sebelumnya yang diukur itu hanya pada area konektor ke IC-nya. Oleh karena itu, penganalisaan belum dapat dinyatakan lengkap karena metode pengukuran tersebut tidak termasuk pada area komponen pasif yang dibutuhkan pada pendukung IC-nya. Maka Anda perlu melanjutkan ke troubleshooting level 2. Ini dilakukan untuk memastikan rangkaian komponen yang dibutuhkan agar IC tersebut berfungsi dengan baik. Kita perlu memastikan apabila terdapat komponen pasif yang rusak, misalkan saja kapasitor, induktor, filter, dioda, pull up resistor, atau pull down resistor. Metode troubleshooting pada pengukuran ini sama persis dengan yang dilakukan pada level 1, yaitu menggunakan dengan kondisi logic boardnya pasif dan pengukurannya menggunakan metode drop down voltage atau biasa disebut dioda mode. Dengan cara melakukan pengukuran ini, tegangan dari port 3 volt itu akan mengalirkan arus tegangannya ke dalam rangkaian yang diukur. Nah, ketika terdapat komponen pasif yang bermasalah, ini akan ditunjukkan di mana letak kerusakannya. Indikasi dari hasil pengukuran ini pun dapat dijadikan patokan apakah terdapat pin out IC yang putus atau terdapat korosi pada area bawah IC-nya. Dan tentunya apabila dipastikan pin out dan bagian BGA-nya tidak bermasalah, kita dapat memvonis IC-nya yang bermasalah. Oke, sekarang saya lanjutkan ke level 3. Troubleshooting pada area ini akan dilakukan ketika troubleshooting level 1 dan level 2 sudah terlalui. Artinya, dapat pastikan bahwa area sirkuitnya itu tidak bermasalah. Oleh karena itu, Anda perlu melanjutkan ke troubleshooting pada area tegangan kerjanya. Permasalahan ini kan bisa saja disebabkan karena IC-nya yang bermasalah. Bisa saja dari IC LDO-nya yaitu low dropout, atau mungkin saja dari PMU-nya yang bermasalah. Pada metode level 3 ini berbeda dengan metode level 1 level 2, yaitu mengukur dengan kondisi handphonenya kondisi pasif. Nah, sedangkan pada pengukuran level 3 ini, logic board itu harus dalam kondisi aktif atau dalam kondisi power on. Karena yang akan Anda lakukan adalah untuk memastikan syarat kerja atau tegangannya yang dihasilkan dari IC regulator, misalkan LDO, SMPS, atau PMU, itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan ke penjelasan metode analisa level 4. Level 4 ini berbeda dengan yang level 1, 2, 3, di mana level 1, 2, 3 ini yang dianalisa adalah PCB-nya ya, dari PCB-nya atau dari logic board-nya. Nah, sedangkan level 4 ini yang kita analisa adalah kondisi dari pin-pin IC-nya. Jadi, pada level 4 ini IC-nya itu harus dalam kondisi dilepas dari logic board, kemudian smart probe ini kita lakukan langsung pengukuran langsung ke IC-nya, ke pin-pin IC-nya. Nah, di sini memang
hanya menggunakan metode dioda mode. Jadi penganalisan tersebut dilakukan dengan cara melakukan forward bias dan reverse bias saja. Artinya di sini akurasinya tidak dapat dipastikan 100% kondisi IC tersebut baik atau tidak. Tetapi setidaknya dengan melakukan forward dan reverse bias yang disuntikan tegangan dari smart probe dengan metode dioda mode, ini dapat kita asumsikan kondisi IC tersebut layak pakai atau tidak.